Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Amelia Chandra dengan NIM 23231033. Saya berasal dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian usaha, yang kedua, tahapan pengembangan usaha, yang ketiga, teknik pengembangan usaha, yang keempat, jenis-jenis strategi dan pengembangan usaha, yang kelima, modal, yang keenam, jenis-jenis modal. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri seseorang yang memiliki sifat kewirausahaan. Yang pertama, seseorang yang memiliki sifat kewirausahaan pasti memiliki visi dan misi yang pasti atau yang jelas, serta tujuan yang jelas. Artinya, untuk menjadi seseorang yang sukses, seseorang harus mempunyai pandangan ke depan seperti apa untuk ke depannya. Punya pandangan tidak hari ini, tetapi bagaimana beberapa langkah ke depan. Akan seperti apa, mau ngapain, dan usaha apa yang akan kita bangun. Rencana-rencana yang sudah didesain sedemikian rupa, diantaranya adalah untuk menjadi sukses sebagai seorang wirausahawan yang sukses. Dan kita juga harus menyiapkan visi dan misi supaya usaha kita tersebut lancar dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Baiklah, untuk ciri-ciri seorang wirausahawan yang kedua, seorang wirausahawan itu harus memiliki sifat pekerja keras dan tidak mudah menyerah, tidak mudah patah semangat. Sebelum berhasil, dia tidak akan pernah berhenti untuk mendapatkan sesuatu itu. Seberat apapun risikonya, pasti dia akan lalui dengan kerja keras untuk mendapatkan sesuatu itu. Wirausahaan yang sukses dan berhasil, dia akan berani untuk di depan, menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi untuk menggapai hal tersebut, setia terhadap janjinya. Misalnya, kalau dia akan datang jam 8, maka sebelum jam 8 dia sudah datang atau tepat waktu. Nah, bagaimana sih cara mendirikan usaha tersebut? Bagaimana strategi mendirikan sebuah usaha? Banyak sekali cara dan strategi seseorang dalam mendirikan sebuah usaha. Kalau kita baca dari berbagai biografi wirausahawan yang hebat atau terkenal di dunia, banyak faktor pendukung di balik mereka mendirikan sebuah usaha. Mulai dari wirausahawan yang mudah sampai yang paling sulit. Seperti yang beberapa faktor yang menyebabkan seorang menjadi wirausaha. Yang pertama, faktor keluarga. Seperti seseorang yang memiliki keluarga yang wirausahawan, pasti dia akan menurunkannya kepada keluarganya atau saudaranya untuk menjalankan atau untuk meneruskan usaha tersebut. Faktor yang kedua menyebabkan seseorang tersebut mendirikan usaha adalah karena memang dorongan dari dirinya sendiri, memang sengaja terjun ke dunia usaha. Artinya, memang menyiapkan diri betul-betul untuk menjadi seorang wirausahawan, memang mempunyai niat, kemudian nimbrung, berani mencoba. Artinya, mencari lingkungan orang-orang yang justru mempelajari secara detail. Nah, faktor yang ketiga adalah iseng atau dengan coba-coba, melakukan sesuatu di luar kebiasaannya atau di luar ekspektasinya. Ternyata iseng-iseng ini bisa menjadi sesuatu hal yang di luar kendali atau di luar ekspektasinya. Ternyata sesuatu yang dimulai dengan keisengan tersebut bisa sangat luar biasa. Seperti pada saat ini banyak mahasiswa yang atau anak-anak muda yang bisnis online. Maka dengan keisengan tersebut atau ketidaksengajaan tersebut, bisnis tersebut menjadi sukses. Nah, faktor yang keempat adalah iseng. Maksudnya adalah apabila seseorang ingin memulai usaha, dia tersebut sebenarnya tidak mau, tetapi karena ada ajakan seorang teman dan mempunyai sedikit modal, akhirnya dicoba sedikit demi sedikit. Ternyata setelah dilakukan, hal tersebut menyenangkan dan bahkan bisa menghasilkan. Merintis usaha sebagian orang yang disebabkan karena terpaksa kadang-kadang bisa berhasil.
Nah, dalam sebuah wirausaha, jika secara profesional ada 3 cara mendirikan usaha. Yang pertama, mendirikan usaha baru. Artinya, betul-betul usaha tersebut dari kita yang mendirikan, seperti kita yang mendesain, direncanakan sendiri, atau dengan keluarga maupun dengan teman. Artinya, memang kita yang menyiapkan usaha tersebut dari nol. Yang kedua, ada membeli perusahaan. Artinya, perusahaan yang sudah ada kita beli. Kita berani untuk membeli dengan harga yang sudah ditentukan. Lalu, kitalah yang akan mengelola perusahaan tersebut dan yang akan menyiapkan sebuah kebutuhan untuk dijadikan sebuah usaha. Yang ketiga, mencoba memakai nama dan manajemen perusahaan lain yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah ada establishnya. Artinya kita meminjam nama perusahaan lain untuk dijadikan usaha kita, atau bisa juga kita bergabung dengan orang yang sudah memiliki usaha dan nama usaha tersebut. Selain mempersiapkan modal dan desain sebuah usaha, seorang usaha juga harus melakukan pemilihan lokasi usaha, mulai dari bentuk bangunan dan juga ruangan, termasuk peralatan yang diperlukan. Bahkan pemilihan karyawan sudah didesain dan ditetapkan oleh perusahaan supaya usaha tersebut berjalan dengan lancar dan maksimal. Kalau memang sudah punya modal, barangkali hal seperti ini sudah sangat gampang untuk dilakukan. Untuk memenuhi sebuah bisnis atau menjadi seorang wirausahawan, banyak juga hal-hal yang menyebabkan seseorang tersebut gagal menjadi seorang wirausahawan. Di antaranya, pertama, data atau informasi tidak lengkap, seperti data tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausaha tidak lengkap, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan kegagalan seorang wirausaha. Yang kedua, salah perhitungan. Misalnya, seorang wirausaha tersebut salah memperhitungkan modal atau salah memperhitungkan keuntungan atau kerugian dari perusahaan tersebut, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan fatal dan bisa menyebabkan kerugian atau kegagalan dalam melakukan usaha. Yang ketiga, faktor bencana alam. Faktor bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain juga bisa menyebabkan seseorang gagal dalam berwirausaha. Sebenarnya, dalam memulai usaha ini adalah melakukan analisis kebutuhan, mendirikan atau menjalani sebuah usaha dari awal hingga perusahaan tersebut beroperasi. Harus dianalisis sedemikian rupa kebutuhannya, mulai dari bangunan, karyawan, modal, peralatan, dan lain-lain. Usaha yang beragam jenis, di mana salah satunya tergantung dari bidang usaha. Jadi, sebuah usaha tersebut harus tergantung dari bidang usaha dan di mana lokasi usaha tersebut terletak. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.